Syafira Salsabilat Imamida 858863546 PGS di 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Syafira Salsabila Imamida, NIM 858863546 dari Pokja Kota Kediri. Untuk memenuhi tugas pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, saya akan melakukan pembinaan kepemudaan dengan judul pembuatan kerupuk rengginang di Desa Kedawung Mojo Kediri. Untuk melihat praktek saya, silakan simak video berikut ini. Praktik ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan oleh dosen pengampu Bapak Deres Sudiana, MPD, Universitas Terbuka, UPBJJ Malang, Pokjar Jayabuyo Kota Kediri. 1. Demonstrasi pertama. Pengenalan pembinaan kepemudaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk pertemuan pertama ini, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari Saya Mida. Saya Kesusia. Saya Obed Lukman Syafi'i Solo Sepit. Terima kasih untuk perkenalannya. Apakah kalian sudah mengenal tentang pembinaan kepemudaan? Belum. Oke, kan saya jelaskan. Pembinaan kepemudaan adalah pelatihan atau pendampingan pengembangan bisnis berbasis digital dan menanamkan jiwa organisasi pada generasi muda. Tujuan dari kegiatan pembinaan kepemudaan adalah untuk menumbuh kembangkan kreativitas para pemuda, meningkatkan sumber daya pemuda agar mereka dapat menggali potensi dan kreativitas mereka. Dan semoga melalui pelatihan ini, para pemuda dapat mengasah keterampilan yang dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan hasil yang ingin saya capai dari pembinaan kepemudaan yang dilakukan ini adalah para pemuda di desa ini memperoleh keterampilan tentang cara pembuatan kerupuk rengginang. Kegiatan pemuda yang menjurus ke arah negatif dapat menjadi positif. Kekayaan alam di desa ini, terutama ketan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kerupuk rengginang. Dan pada pembinaan ini, saya berencana untuk melaksanakan pembuatan kerupuk rengginang. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, terima kasih atas kehadirannya dan dapat dilakukan besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Demonstrasi kedua. Pembahasan alat dan bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat dan bahan untuk pembuatan kerupuk rengginang. Ada yang tahu alat dan bahannya? Belum. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat yang dibutuhkan seperti ember plastik, panci, alat pemanas, alat pengaduk, toples atau alat pemanasan. Dan bahan yang kita butuhkan adalah 400 gram beras ketan putih kualitas bagus, 200 ml air, 1 sendok teh gula pasir, dan bumbu halus. Bumbu halus tersebut terdiri dari 4 siung bawang putih, 1/3 sendok teh merica, 1/2 sendok teh terasi bakar, dan 1 sendok makan garam. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga. Demonstrasi ketiga. Pembahasan membuat adonan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang
Cara membuat adonan kerupuk rengginang yang bagus. Bahan utama dari kerupuk rengginang adalah beras ketan. Cara memilih kualitas beras ketan yang baik yaitu tidak transparan, berwarna putih, dan seluruh pati merupakan amilopektin. Itu cara pembuatan adonan kerupuk rengginang yang bagus. Cukup sekian untuk pertemuan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, demonstrasi keempat. Pembahasan proses pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran pertemuan keempat ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas proses cara pembuatan kerupuk rengginang. Berikut proses pembuatan kerupuk rengginang. Pertama, cuci beras ketan dan rendam selama 1 jam. Setelah itu angkat dan tiriskan. Kukus hingga beras ketan beruap banyak dan setengah matang. Kedua, rebus air hingga mendidih, campurkan dengan garam dan kaldu bubuk, aduk rata. Ketiga, siram beras ketan dengan air panas sambil diaduk hingga rata. Pastikan air terserap dengan habis. 4. Kukus kembali beras ketan selama 20 menit saja, lalu angkat. 5. Cetak atau sendokkan beras ketan di atas tampah sesuai ukuran yang diinginkan. Pipihkan sedikit saja, jangan ditekan, biarkan bentuk beras ketan tetap berlungga. 6. Jemur beras ketan yang sudah menjadi rengginang hingga kering. 7. Panaskan minyak goreng rengginang hingga mengembang dan matang. Angkat dan tiriskan lalu siap dikemas. Apakah ada pertanyaan untuk pembuatan proses kerupuk rengginang ini? Tidak. Oke, sekian cukup untuk pertemuan keempat ini. Sampai jumpa kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, demonstrasi kelima. Pengumpulan alat dan bahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa bahan dan alat dalam pembuatan kerupuk rengginang. Tentu saja yang pertama dan yang paling utama adalah sebungkus beras ketan yang berkualitas bagus dan baik. Contohnya seperti ini, beras ketan yang sangat putih dan bersih. Yang kedua tentunya ada minyak untuk menggoreng kerupuk yang sudah kering dan siap disantap. Ini ada gula untuk pemberian rasa dan garam dalam pemberian rasa supaya gurih. Dan tentunya ada bumbu-bumbu penyedap rasa seperti ladaku, roiko, dan penyedap rasa lainnya bisa digunakan. Dan alatnya tentunya sangat mudah. Hanya sebuah mangkuk untuk mencuci dan sebuah panci, nanti kita akan mengukusnya. Kalau ingin lebih cepat kita bisa menggunakan magicom. Oke teman-teman, lanjut dalam tahap berikutnya, yaitu pencucian beras. Keenam, demonstrasi keenam. Tahap pengolahan awal, yaitu pencucian dan perendaman beras ketan. Oke teman-teman, di sini sudah ada tempat dan beras ketannya tersebut. Sekarang mari kita cuci beras ketan ini supaya lebih bersih lagi. Kita bertahap, jika tidak cukup di wadahnya bisa kedua kalinya nanti ya. Sementara ini dulu karena wadahnya tidak cukup, supaya tidak terlalu berat. Namanya ini bisa, kalau di Jawa namanya ngukusi atau mencuci beras. Buang airnya, ini bersih ya.
Biasanya saya kalau mencuci beras itu biasanya selama 3 kali pencucian. Maka ini nanti kita cuci selama 3 kali ya. Sudah kedua dan ini 3 kalinya. Oke, sudah selesai karena ini beras ketan tidak bisa kita langsung masak. Jadi kita harus rendam selama beberapa jam dahulu ya teman-teman. Oke, cukup kita rendam segini ya. Kita rendam dan kita tinggalkan saja. Oke. Ketujuh, demonstrasi ketujuh, proses pengolahan, pembuatan adonan. Kemudian adonan akan dijemur sampai kering. Kedelapan, demonstrasi kedelapan, penggorengan adonan. Ini adalah hasil dari beras ketan yang sudah kita buat adonan ketika sudah kering. Sekarang waktunya kita menggoreng. Kesembilan, demonstrasi kesembilan, pengemasan kerupuk. Sekian dari saya, ada kurang lebih mohon bimbingannya. Wassalamualaikum.